sama mama itu dikasih aku ke pondok. Cuman aku nggak kuat. Nggak kuatnya itu karena apa? Di pondok itu kan banyak orang berkutu. Dia kan pakai akhirnya aku melarikan diri dari situ. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Fana Miladia. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kayak biasanya balik lagi sekarang Fana bareng sama Mbak Rika. Sama Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kayak biasa kita mau cerita-cerita, mau sharing bagi pengalaman tentang proses berhijrahnya dari awal gimana bisa pakai hijab sampai sekarang bisa istiqomah. Alhamdulillah ya Mbak. Alhamdulillah. Mbak ini sekarang kesibukannya apa? Biasa sekarang jadi ibu rumah tangga. Rumah tangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti di rumah aja. Iya. Ngurusin anak. Ngurusin si kecil. Sehat semua ya keluarga ya. Alhamdulillah sehat, semua sehat. Bisa dibantu Mbak sharing kita cerita-cerita dulu Mbak gimana awalnya atau sampai sekarang bisa berhijab istiqomah. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Erika. Ya, awal-awal aku berhijab ya langsung aja ya, to poin aja. Awal-awal aku berhijab itu kalau nggak salah seingat aku sih tahun 2016. Sudah 2016. Waktu itu aku masih single. Nah, dulu itu kan aku kerja ya, namanya aku itu kerja dulu kan di Bali ya. Di Bali kan ya, aku pun nggak cerita, mungkin semua orang udah tahu gimana penghiburan di Bali itu kayak apa. Ya, cara berpakaian juga kan seperti itu. Awal-awal itu kerja itu tahun 2013 itu aku di Jakarta langsung pindah ke Bali. Nah, terus di Bali itu mungkin aku juga salah pergaulan mungkin ya. Mungkin aku salah pergaulan dalam berteman. Saya lingkungannya juga seperti itu, lingkungan juga kan seperti itu. Jadinya aku dulu itu kalau di Bali itu memang pakaian aku itu ya nggak terlalu ini, cuma belum bisa berhijab. Pas waktu itu aku kerja. Terus lama aku kenal lah sama mantan pacar, yaitu suami. Mantan pacar sekarang jadi suami, guys. Nah itu. Nah, dia itu bilang nanti kalau mau jadi istrinya aku, ya nanti dulu aku bilang kan. Tapi kan nih kalau kamu jadi istrinya aku, kamu harus berhijab. Aku tuh kerasa kayak berat kan. Dari awal-awal itu memang aku sekolah itu memang aku berhijab. Oh, dari sekolah sebenarnya berhijab sama mama itu dikasih aku ke pondok. Cuman aku nggak kuat. Nggak kuatnya itu karena apa? Di pondok itu kan banyak orang berkutu. Dia kan pakai akhirnya aku melarikan diri dari situ. Iya bener, rata-rata gitu sih. Nggak ada 1 tahun aku di situ kan. Habis lepas dari situ itu berhijab memang, cuma kalau kita pergi pakai, kalau enggak. Kalau di rumah itu biasa kita pakai biasa aja. Cuma kan apa ya, lama mungkin terus langsung aku kerja itu. Jadi pengaruh juga lah ya. Jadinya nggak tahu sih, aku udah lupa. Tapi kalau masalah sholat itu sama. Kalau inget aku sholat, kalau enggak ya enggak, kayak gitu. Terus akhirnya aku kenal lah sama suami ini tahun 2016. 2016 aku pacaran sama suami 2 tahun. Nah, bukan pacaran lagi sih, namanya kita udah dewasa ya. Akhirnya aku dimintalah sama dia serumah. Itu aku udah mulailah pakai hijab. Cuma ya itu tadi, dulu itu aku sebelum berhijab itu ya gitu, apa ya, suka itu loh, sholat aja ingat aku sholat, kalau enggak gitu. Seingatnya akhirnya aku diminta lah sama suami, keluarga sama suami ini diminta ke rumah. Akhirnya ke rumah. Nah, semua mama, adik semua itu kan memang udah
keluar pondokan semua. Dan alhamdulillah mama juga alhamdulillah lah sudah dia sudah ke tanah suci semua. Semua adik-adik mama itu semua kayak gitu. Cuma anaknya mama ini tok aku tok yang kayak gini. Akhirnya aku dijanji sama omnya aku, adiknya mama, kapan kamu mau berhijab? Aku selalu bilang, iya om, nanti kalau aku udah punya suami, insya Allah, aku bilang itu. Terus sampai kapan kamu seperti ini? Dibilang sama om, ya aku pegang janjimu ya, nanti kalau setelah kamu nikah kamu harus pakai hijab. Itu janjimu sendiri, omonganmu sendiri. Oh ya om, insya Allah, aku bilang kan. Habis itu akulah diambil sama suami, dibawalah ke NTT aku waktu itu. Jauh ya? Iya, ikut kerja sana. Waktu itu aku dari sen kerja, jadi aku udah nggak kerja lagi. Akhirnya di NTT kan luar biasa panasnya. Itu dari Bali ke NTT? Enggak, dari rumah dulu. Dari Bali sehabis resign aku kan di rumah. Oh, di rumah dulu. Setelah nikah kan aku di rumah. Di rumah suami dapat kerjaan di NTT. Tahu sendiri NTT itu kayak apa? Panasnya ya Allah. Ujian ini. Suami tuh selalu beliin baju aku itu pakai yang gamis. Selalu gamis. Ya Allah, sini lo panasnya kayak gini, masa aku pakai jilbab apa kan? Semen tahu, aku pakai hijab itu ya. Aku mandi itu pakai RS. Oh iya. Panasnya luar biasa. Oh ya Allah, keringat itu sampai mengalir-ngalir. Ya Allah, kuat aku bilang kayak gitu. Terus om itu selalu telepon gitu. Gimana? Sudah berhijab? Sudah? Oh, masih dipantau ya? Langsung dipantau terus. Iya, insya Allah. Jangan insya Allah toh gitu. Harus cepet dilaksanain. Aku bilang sama om, iya om, kalau pakai berhijab tuh kalau nggak dari hati itu susah. Kalau aku maksa itu aku susah. Aku bilang gitu. Tunggu ya om, tunggu dari hatiku sendiri aku bilang. Ya dari itu, dari aku NTT, panasnya kan luar biasa ya. Alhamdulillah. Tadinya cuma aku berpikir kayak gini di NTT tuh. Kalau aku nggak pakai hijab, nanti aku pulang hitam. Itu awalnya itu. Lama sama suami itu kan diajak, ayo sholat. Kalau sholat ya ayo, insya Allah. Nah, ayo pergi jalan, pakai hijab. Kalau nggak pakai hijab nggak jadi jalan. Ya Allah, aku bilang gitu kan. Akhirnya dari situ, dari NTT, alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi perjalanan itu nggak mudah. Benar, pakai semua hijab butuh itu proses. Nggak mudah, benar-benar. Dari temen juga kadang kan, orang dulu gini kok sekarang pakai gitu. Apa itu udah insaf? Cemoohan itu pasti ada. Cuma insya Allah lah, kalau memang niat dari hati ya mbak ya, niat dari hati, insya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya insya Allah lah, aku juga janji sama Allah ya, mudah-mudahan janjiku diijabah ya. Sampai akhir maut dah menjemput aku, insya Allah aku pakai hijab. Jadi sekarang sudah istiqomah terus pakai hijab, udah nggak lepas pasang lagi ya? Alhamdulillah. Di rumah pun ya kayak gini. Mungkin kalau di dalam aja, kalau nggak ada orang tapi kan di dalam nggak sampai di luar. Kalau di luar ya insya Allah lah, insya Allah. Aku bilang insya Allah kan, namanya orang ya, pikiran orang itu kan kadang berubah, kadang, tapi kalau kita ke insya Allah. Pengalaman dari hijab yang pernah dirasain mungkin di awal-awal kan berat itu tadi, karena gerah, panas, luar biasa. Belum lagi omongan orang panas. Itu dulu mbak nyikapinnya gimana? Sempat putus asa nggak, pengen nggak usah? Iya sempet. Iya, waktu itu kan aku pulang ya, pulang ke rumah, tetangganya aku itu dulu bilang, kamu Erika, dulu kamu pakai hijab aja kalau keluar tok, kalau mau kondangan tok. Memang iya. Iya, sekarang kok kamu berhijab kayak gitu, nanti besok lepas lagi buka tutup kayak tutup saji nasi gitu. Astagfirullah, aku diamin aja. Terus waktu itu kan aku itu orangnya pergaulannya itu dalam artian itu bebas, cuma bebasnya itu bukan tanda kutip yang itu loh ya.
bebas. Memang aku itu bergaul itu nggak milih-milih orang. Ada temen aku ada yang tatoan satu badan pun ada. Aku berteman sama dia karena kita nggak bisa nilai orang dari luar. Belum tentu orang yang full tato tuh mereka nggak baik. Kan kadang orang kan bilang ya, pandangan orang iya pernah main ke rumah aku sampai aku kosin loh orang itu karena aku nggak enak sama keluarga. Aku punya teman kayak gitu sampai tak kosin itu kalau nggak salah mau 2 bulan, kalau nggak salah 2 bulanan lah, 1 bulan lebih, mau 2 bulanan ikut aku di kos. Makan apa aku yang ngasih, karena apa, dia itu teman baik aku gitu loh, bukan masalah apa. Terus akhirnya dia berteman sama aku, akhirnya alhamdulillah dia sekarang sadar, dia sekarang udah jilbab, dia janda. Dia mungkin trauma sama anaknya, kan diminta sama yang laki, jadinya dia itu kayak orang putus asa kayak gitu, dia pasang tato itu. Terus akhirnya aku bilang, sadar, kapan mau sadar kamu, aku bilang kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah dia sadar, pakai hijab, puasa dia. Dulunya enggak mana ada puasa, enggak ada. Sekarang alhamdulillah, tapi nggak tahu sekarang aku udah lost kontak sama dia. Semenjak aku habis sebelum di NTT sih. Sebelum di NTT. Tadi di rumah sana ya? Enggak, di sini, di Surabaya. Di Surabaya. Sebelum berangkat kerja di NTT. Iya, terus ya sekarang nggak tahu aku. Karena dia juga diambil suami. Diambil sama orang, udah punya suami sekarang. Alhamdulillah. Ya itulah, kalau misalnya ada orang bilang kalau misalnya kita berteman sama orang yang jual parfum, kita ikut wanginya, kan gitu kan. Ya kayak kita gitu berteman sama kita ikut buruknya gitu. Tapi sebenarnya semuanya balik lagi ke dirinya kita masing-masing. Tergantung kita menyikapi. Kalau kita menyikapinya santai, namanya orang kan apa ya, pemikiran juga kan berbeda-beda. Terus dia juga kan nggak bisa loh, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak, kan nggak bisa. Berhijab juga nggak bisa, kamu harus ikut aku kayak gini. Tapi kan kalau zaman sekarang ya 2021 ini sudah kebanyakan sih, mayoritas itu udah alhamdulillah ya. Di mana-mana, di mall, di pasar, dimanapun kita kebanyakan ngeliat udah pada alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Senang sih. Kita kan lihatnya itu jadinya senang kayak gitu. Mungkin kan namanya orang itu beda-beda, nggak bisa kita samain harus sama kayak gitu, nggak bisa. Balik lagi dulu waktu Mbak awal-awal pakai hijab, waktu dikata-katain orang gitu, Mbak gimana? Sempat udah dibiarin aja apa dijawab gimana? Mama itu selalu bilang, kamu kalau mau pakai hijab, kamu itu harus kuat. Apapun perkataan orang, kamu harus diam. Bilang kayak gitu. Kalau memang kamu mau berhijab, tapi kalau kamu belum mau berhijab, mungkin hatimu panas, dikatain orang, mungkin kamu samperin orang itu, mungkin kamu kata-katain orang itu. Cuman satu nak, katanya, kalau kamu memang mau berhijab, insya Allah kalau kamu niat dari hati, meskipun dikatain orang seperti apapun, diem, janganlah hiraukan mereka. Yang penting niat kamu tulus, kamu masih selalu dia kayak gitu. Tapi ingat satu nak, jangan main-main. Itu mama itu selalu bilang kayak gitu. Ya insya Allah mah, aku bilang kayak gitu kan, mudah-mudahan aku kuat, aku bilang kayak gitu. Ada temennya aku juga bilang, katanya, kamu Erika, kamu berhijab bener tak, kamu itu udah insaf. Sampai di media, namanya kan media sosial ya, kan FB apa itu kan aku ganti semua. Yang dulu aku nggak pakai hijab itu kan udah tak blok semua. Anak-anak teman-teman itu pada tanya, ini bener tak Erika yang dulu, ini bener tak? Apa dia, mungkin dia udah insaf, mungkin kayak gitu. Banyak di FB itu kayak gitu. Cuma yes, namanya orang tak biarin aja, yang penting kita ambil segi positifnya aja. Soalnya bisa jadi dari omongan jelek orang tuh bisa jadi motivasi kita jadi lebih baik. Iya, buat motivasi kita lah, yang kita bisa maju lebih baik lagi kayak gitu. Terus nih, biasanya yang sering aku tanyain kan, misalnya di jalan waktu kita pergi apa kemana, kita pakai gamis, pakai baju syar'i, apalagi yang bercadar gitu kan Mbak ya. Apalagi kan
yang suka bercadar tapi pakai baju hitam-hitam identik dengan teroris. Orang ngelihatnya kayak gimana, itu menurut Mbak gimana? Ya enggak sih, ya memang iya. Aku dulu kan bilang, pertama aku berhijab itu pakai baju atas bawahan, celana, bukan pakai gamis. Enggak, aku pakai gamis. Langsung aku pakai gamis. Aku dibilang sama tetangga kos dulu pas waktu aku masih kerja, ya udah nggak kerja, mau punya anak mungkin, dikatain, Mbak, kamu itu pakai hijab kayak gitu loh, kok mamanya, kan dia orang Kristen, dia bilang kayak gitu, pakai hijab kayak gitu kayak orang tua. Pada akhirnya aku dibilang, kamu tuh bajuan tuh nggak kayak gitu, berhijab rek, katanya, tapi ya nggak kayak tua-tua kayak gitu, katanya. Dia itu ngeliat aku itu pakai gamis, pakai sari kayak gini tuh, dibilang dia kayak orang tua, katanya. Tapi aku diam aja, nggak apa-apa, kayak orang tua, memang aku udah tua, aku udah punya anak, aku bilang kayak gitu kan. Ya, tapi lu kalau keluar itu mbok yo pakai celana, pakai atasan, pakai jilbab segi 4 biar nggak kelihatan tua kayak gitu. Biarin aja, orang aku kayak gini, suamiku juga udah nerima, aku juga udah punya anak, mau ngapain lagi, yang dicari apa, aku bilang kayak gitu. Dia diem aja. Pada akhirnya itu aku dikasih sama dia itu baju, tapi ketat Mbak, ketat. Jadi kan aku tuh orangnya kan sungkan ya. Aku kalau dikasih orang, kalau nggak aku pakai itu perasaan, perasaan. Tapi kalau baju kayak gini terus gimana aku percaya? Tapi bajunya baju buat berhijab? Enggak, bajunya itu memang panjang, dia panjang, cuma enggak kaos oblong, cuma enggak oblong, model street gitu. Mungkin kayak manset gitu ya? Nah, kayak manset itu. Cuma dia itu, aduh, aku bilang kayak gitu, ya Allah, aku bilang gitu. Aku langsung bilang kan, aduh, mau susul pakai kayak gini, aku bilang kayak gitu kan. Katanya biar nggak kayak orang tua. Tapi pada akhirnya itu aku pakai itu cuma buat malam. Tapi di situ aja di kos, tapi di dalam nggak ini. Tapi aku tuh tetap pakai sari. Jadi kan nggak kelihatan bentuk badanku itu nggak kelihatan, meroknya panjang. Akhirnya masih aja pakai kayak gitu, tak diamin aja. Mungkin ini ujian, aku bilang kayak gitu. Mungkin ini ujian. Akhirnya ya udah, nggak tak hirauin lah, orang ngomong apa itu nggak tak hirauin. Soalnya sama dulu karena tuh juga gitu, kalau keluar tuh dilihatin orang kan postur badannya udah gendut pendek, pakai gamis, pakai jubah itu kan bentuknya jadi aneh. Orang ngeliat itu kadang nggak pantas, dielek gitu kan. Jadi kayak diriku sendiri jadi insecure gitu kan, jadi mikir-mikir mau pakai gamis. Ada yang komen kayak gini, kamu itu pakai hijab katanya, udah pakai sari, udah pakai cadar, kamu itu mau ngebom kemana? Kamu itu ikut teroris mana? Nah itu loh Mbak, yang sering tuh kayak gitu. Mau ikut teroris mana? Katanya. Allah, tak diamin aja. Ya aku mau bom apa, bom gereja, aku bilang kayak gitu. Tapi kita bercanda aja gitu. Dia ketawa, kadang kan dia Kristen dia. Banyaknya teroris mengatasnamakan agama itu kayak gitu. Padahal kan jangan salahin agama atau cadarnya. Semua itu kan semua teroris memang kayak gini kan modelnya gitu. Ya gimana lagi? Intinya satu, aku niat baik, aku niat istiqomah, insya Allah. Ya wis kayak gitu aja. Intinya kita niat, insya Allah diijabah sama Allah. Mudah-mudahan sampai mau menjemput aku. Alhamdulillah aku juga punya imam bisa membimbing aku, meskipun dikit-dikit sedikit, tapi kan alhamdulillah ya bisa membuat aku jadi lebih baik lagi. Ya karena emang pada awalnya jadi istiqomah berhijab karena suami kan ya, karena mau nikah kan sebenarnya awalnya. Meskipun berat juga awalnya. Memang berat awal-awal berhijab itu memang berat. Makanya orang-orang kan kadang, tapi aku berhijab itu enggak kayak, maksudnya postur tubuhnya aku itu kelihatan, maksudnya awal-awal memang aku celana sama apa sih, baju atasan, cuma baju atasan panjang, enggak yang kayak postur tubuh kelihatan bener itu enggak, pakai segi 4, pakai pasmina. Terus sekarang kan setelah melewati semua proses itu, alhamdulillah sekarang udah
istiqomah. Iya, alhamdulillah semua prosesnya itu memang nggak mudah, juga nggak gampang. Cibiran orang kita harus kuat. Betul, itu yang yang bikin down kita itu down. mesti omongan orang itu nomor satu pasti. Iya, intinya satu ya. Kalau berhijab intinya satu, kuat. Memang niat dari hati. Omongan orang buat motivasi. Benar, Itu harus itu. Insya Allah, mudah-mudahan lah ya Allah ijabah, karena kita niat baik pasti dijabah. Mungkin ada pesan nih buat teman-teman yang belum berhijab. Ya, aku pesen sama yang belum berhijab, mudah-mudahan cepet berhijab. Karena berhijab itu wajib guys, nggak perlu yang harus bercadar gini dulu, karena cadar itu sunnah. Yang wajib hijabnya dulu. Ayo sama-sama hijrah, sama-sama pakai hijab, karena kita bisa cari ridhonya Allah dari hijab juga. Hidayah itu nggak harus kita nunggu, tapi kita juga bisa, kita harus jemput hidayah. Kalau nggak, kita mau sampai kapan? Dunia ini udah makin tua. Nah, apalagi sekarang model-model kayak gini. Mudah-mudahan, ayolah yang belum berhijab, ayo kita berhijab. Sunnah, karena apa? Kita kan wajib menutup aurat. Betul. Yang boleh tahu tubuh kita, yang boleh tahu itu hanya suami. Cuman mahramnya kita aja. Iya. Oke, Masya Allah, sharingnya hari ini bersama Ukti Erika. Semoga bermanfaat ceritanya, Masya Allah, pengalamannya, emang prosesnya sebegitu susahnya, tapi alhamdulillah sudah bisa dilewatin semuanya sampai sekarang istiqomah. Buat kalian semua jangan lupa ya, di like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Fana Miladia. Bantu Fana buat biar bisa lebih rajin untuk berkarya lagi. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih juga Ukti Erika udah mau berbagi cerita di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.